Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah, suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dinten ieu urang tiasa kempal hatur nuhun ka Gusti Maha Suci sareng ka Ibu Ketua anu tos masihan waktu sareng tempatna sareng sagalana. Mudah-mudahan kasayanganna dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng kanggo sadayana sahabat sabtu hatur nuhun kasumpinganana. Terus kanggo Kang Usadani hatur nuhun parantos surumpaheun nyumponan kana undangan. Nuhun pisan. Salajengna panginten badhe ngisi tausiah. Mudah-mudahan kurang tos juswaan kaitannya. Hari abdi mah alhamdulillah sih 17 tahun ya. Mungkin tos 50. Maka tempat sarana waktos yang ada. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum wa la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat. Akhir bulan Ramadan saat orang sibuk untuk kembali ke daerah asal masing-masing atau sibuk mencari baju baru dan sebagainya, gitu ya, nyiapin kue, kita masih meluangkan waktu insya Allah untuk tawabul ilmi sama-sama di sini. Semoga dengan bersimpuhnya kita di tempat ini menjadi taman-taman surga yang mengundang rahmat Allah mencurah-curahkan kepada kita semua untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu tercurah ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja insya Allah kepada kita semua yang masih setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akang teteh yang baik, aduh nusalawehnya luar biasa. Jangan mengustadkan saya, dan saya ustad. Tapi saya mah kumanya diustadkan oleh keadaan pamintan. Tetapi saya juga kalau mau disebut-sebut dai mungkin ya, karena dai mah kita semua teh dai.
ya udu ya dai gitu ya, orangnya disebut dai, tugasnya menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah Islam. Dari masing-masing dari kita berkewajiban. Dan saya cuma tahunya Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, sampaikan sama orang. Kalau segala sesuatu harus dibuka dengan Bismillah, insya Allah barokah gitu. Jadi gak perlu harus tinggi ilmunya atau apa gitu ya. Tetapi kalau ada kita bisa istiqomah atas segala sesuatu kebaikan yang dinisbatkan kepada Allah, itu insya Allah mempunyai nilai ibadah, dan kita harus sama-sama menebarkan keagungan Islam. Nah, jadi ini mas sifatnya sharing juga. Nanti kita mau ngobrol apa boleh silakan. Nah, saya mau sharing ini sekarang. Allah berfirman dalam Quran surat ke-95 kalau nggak salah ya, ayat ke-4 sampai 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya bentuk yang sebaik-baiknya kan ada katanya yang punten, kurang kakinya satu, punten, kurang tangannya satu. Apakah itu bentuk yang sebaik-baiknya? Ya, itu adalah bentuk sudah sebaik-baiknya bagi dia, bagi yang bersangkutan. Itu ujian segala sesuatu yang ditimpakan kepada manusia itu merupakan ujian dari Allah. Jadi kita juga meskipun lengkap begini, serba sehat, serba awas, serba cekas, pendengaran bagus, penglihatan bagus, anggota tubuh lengkap, belum tentu ini akan membawa kepada kemuliaan. Karena ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Dan semua itu yang diciptakan yang baik-baik itu hanya akan menggiring kepada kehinaan. Nah, naudzubillah. Jadi kita belum tentu, jangan dulu bangga dengan wajah yang kinclong ya, dengan rambut yang terurai, kuku mayang gitu, dengan fisik yang sehat, dengan luar biasa gitu ya, kesigapan kita dalam beraktivitas. Belum tentu bahwa itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Alhamdulillah ini luar biasa rahmat Allah. Sudah 2 hari tidak turun hujan ya di sore hari, dan sekarang dengan hadirnya kita bersama-sama di tempat ini, insya Allah ini menjadi ridho Allah untuk usaha kita dalam kita memperbaiki diri. Kita lanjut tadi katanya, kenapa ya kita tergiring atau akan masuk kepada kehinaan gitu, padahal kita sudah diciptakan sempurna, sudah diciptakan sebaik-baiknya sama Allah. Ya, tentu saja. Tapi ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa aqimus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak deh, ada kecualinya. Kecualinya apa ya Allah? Kecuali orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman dan disusul dengan melakukan banyak-banyak amal soleh, mereka akan mendapatkan pahala kebaikan hasanah yang tidak putus-putus, terus saja mengalir. Dan ada pahala di dunia, ada pahala jariah. Jadi amal soleh yang dilakukan karena Allah akan mendatangkan pahala yang tidak terputus. Nah itulah kita diciptakan sama Allah itu seperti itu, sudah mulia. Tapi syaratnya harus ada iman di dalam diri kita. Kalau tidak kita tidak mengimani mengimani Allah dan Rasulnya, ya kita hanya onggokan daging yang hina saja gitu. Untuk itu termasuk di dalam diri kita juga ada kecerdasan yang namanya kecerdasan. Selain fisik ini, bentuk fisik ini yang sempurna, yang alhamdulillah disempurnakan sama Allah, Allah juga menanamkan chip kecerdasan di dalam diri kita. Jadi sejak lahir saja, sejak di dalam rahim saja,
itu dia sudah bisa berkomunikasi gitu ya, sudah memiliki kecerdasan gitu. Jadi sudah bisa bangun, sudah bisa tidur gitu. Saat dalam kandungan sudah bisa tendang-tendang, itu adalah bentuk komunikasi, bentuk kecerdasan. Saat terlahir pun ya itu tuh secara fitrah sudah tertanam kecerdasan ilahiyah di dalam diri kita masing-masing. Kecerdasan pertama yang menjadi panglima dari segala kecerdasan adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan ilahiyah, bahwa manusia tidak kalau berpas gitu aja ya, dia pada saat ada sebuah kisah nih, saat pemburu ini sedang di hutan, wah lagi di hutan, lagi berburu. Nah setelah dia itu sampai pada buruannya gitu, oh ada buruannya, tetapi justru malah senapannya habis, pelurunya habis sama sekali. Dan itu di depannya dia ada harimau, sementara di belakangnya sudah kebakaran dan dengan panas luar biasa, di belakangnya dia ada jurang gitu. Jadi intinya dia tidak bisa kemana-mana. Padahal dia seorang yang bisa dikatakan ateis gitu ya, maksudnya nggak percaya sama Tuhan. Dan dia kerjanya begitu aja. Tetapi pada saat yang sama, saat nyawanya terancam, yang paling dia ingat adalah, oh Tuhanku, bagaimana ini? Secara refleks saja, secara bebas saja dia mengatakan seperti itu. Jadi intinya kecerdasan ilahiyah itu sudah tertanam di dalam diri kita, Akang Teteh. Yang itulah yang akan menyelamatkan kita. Tetapi yang namanya manusia gitu ya, selalu saja digoda, selalu saja dibelok-belokkan gitu dari fitrahnya yang mulia itu, fitrahnya yang cerdas itu. Ada kecerdasan lain. Kecerdasan lain itu adalah kecerdasan emosional. Masing-masing dari diri kita juga sering mengatakan gitu, yang penting mah baik aja sama orang, atulah nggak usah ngeliru berpisah, kudu sholat, kudu ngaji segala. Terus di rumah tong galak ka batu, sing hade ka tetangga, sok bere si bawa barang bere, sing naon sing berehan gitu, ya, selamat. Ya, secara kecerdasan emosional atau secara muamalah saja di antara manusia, mungkin orang seperti itu akan selamat. Dan Allah akan menyegerakan segala sesuatu pahalanya, balasannya semasa di dunia. Dia baik sama orang, orang akan baik sama dia. Tetapi ingat, hukum dunia berbeda dengan hukum akhirat. Allah sudah, makanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman itu biasanya disematkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Makanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang belum beriman, yang masih tertutup menerima hidayah, Allah juga memberikan rezekinya. Dan Allah Maha Rahman, dan Allah Maha Pemberi, sampai gitu. Dan tapi mereka nggak beriman, ya nggak apa-apa, sok tanggung dunia ini mas, sampai difur aja difur. Nah, ada orang-orang yang tidak beriman seperti itu, adalah tugas kita untuk mengingatkannya sebetulnya. Itu ujian buat kita. Jadi orang-orang beriman pun, kenapa ada banyak orang beriman yang disempitkan rezekinya? Nah, daerah mah sebagai ujiannya aja buat dia, begitu juga gitu. Jadi bukan berarti yang namanya rezeki itu hanya berupa uang saja, materi saja, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran kehidupan, aktivitas sehari-hari kita, keberadaan fisika kita, itu adalah rezeki. Jadi itu kecerdasan emosional yang berkenaan dengan kehidupan kita gitu ya. Terus ada lagi kecerdasan intelektual quotient. Inilah yang paling utama didengungkan sama orang barat, yang bahkan digadang-gadang sains ini menggantikan agama. My religion is science, kata. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak bermanfaat untuk saya gitu. Dan itu cenderung
lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dibanding dengan yang seperti kita, orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, percaya kepada hal-hal yang gaib. Tetapi kalau orang-orang yang mendewakan intelektual itu, segala sesuatu yang nyata lah yang menjadi acuannya, dan itu juga menjadi tolak ukur kecerdasan masyarakat secara umum. Kalau IQ-nya tinggi, ya termasuk kita, termasuk saya juga dicekoki dari kecil itu. Orang yang pintar itu adalah orang yang IQ-nya tinggi. Jadi kalau misalnya kamu IQ-nya cuma 65, 80, belum berarti. Padahal tadi kembali lagi ke atas, kita teh tidak ada yang belenggu. Kita teh diciptakan mulia sama Allah. Kita teh diberikan kecerdasan yang lengkap sama Allah, sama semua orang. Yang membedakannya apa? Kata Allah, cuma yang membedakannya adalah iman. So kalian beriman atau tidak? Karena segala sesuatu kamu pengen apa? Kalau kamu punya iman, lakukan amal soleh. Pengen pintar, ya sok diajar, lakukan. Belajar adalah amal soleh. Mau belajar dari siapapun silahkan. Belajar adalah amal soleh. Dilandasi dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin belajar kepada guru A, saya ingin belajar matematika, saya ingin belajar fisika. Gak ada salahnya. Saya ingin belajar Al-Quran, saya ingin belajar Al-Hadis. Sematkan dalam setiap kegiatan kita Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu barokah. Segala sesuatu yang menyematkan nama Allah di dalam kegiatannya, insya Allah barokah. Bismillah itu akan teteh seperti ini. Kalau misalnya ya, saya ilustrasinya saja, ini handphone ini ada apa di atas karpet ya. Handphone di atas karpet, tetapi masih ada jarak di sini. Untuk tetap namanya di atas karpet. Tetapi kalau misalnya saya letakkan begini, handphonenya di mana? Di atas karpet juga, sama di atas karpet. Apa bedanya yang di atas karpet tadi, yang di sini sama sekarang ini? Kalau yang tadi masih ada jarak, yang sekarang ini nempel di karpet. Tetap namanya di atas karpet, tetapi ini nempel di karpet. Itulah hakikat Bismillah. Kalau kita sudah menyematkan Bismillah dalam segala sesuatu, mau apa aja. Islam luar biasa tuh. Sampai mau masuk toilet aja ada doanya. Sok segala rupiah, ngaca ada doanya. Tadi lami-lami ngaca ngaos, iya tuh cobi naon. Paling tidak minimal Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerudung raga bengkok ya Allah. Semoga dibetulkannya kerudung ini memperbaiki penampilanku dalam beribadah kepadamu ya Allah. Amin. Jadi geulis teh sanes kamu manusia, geulis teh bilih aya ieu tilu helai rambut anu nolol aduh eta janten aurat di dalam sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tos gaya ya Allah, ieu tos katutup sadayana. Insyaallah saya tos menutup aurat dengan sempurna. Alhamdulillah, tos selesai. Jadi apa aja, mau apa aja, mau makan, mau segala macam lah, segala macam. Mau masuk mobil juga ada doanya. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang sudah menentukan kendaraan ini untukku. Sebelumnya aku tidak sanggup mengendarai kendaraan ini, tapi Engkau mampukan. Maka berilah perlindungan keselamatan bagiku untuk sampai ke tujuanku dan kembali lagi ke rumahku dengan selamat. Segala sesuatunya kalau kita sudah terbiasa seperti itu, terus saja ingat Allah. Itu yang dinamakan zikir itu. Yang paling utama zikir dari segala zikir adalah sholat. Jadi begitu juga selalu mau kemana aja. Ini turun hujan alhamdulillahirabbil alamin, padahal di Banggar seseuheut tetapi kita tidak boleh menyumpahi hujan karena ini adalah rahmat. Jadi yang ada adalah kemah, cucian juga garing deui lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah terus hujan itu sampai mugi nyumpingkeun segala kebaikan anu sumping sareng anu sunnah jadi lebihkeun segala keburukan anu sumping sareng anu sunnah jadi ya Allah. Amin ya Allah. Singkatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita pikir, itu semuanya ada hubungannya sama Allah. Karena kita makhluk Allah.
Kalau kita sudah merasakan di posisi seperti itu, akan teteh jangan lepaskan, teruskan. Itu genggam erat tali itu ya, teruskan. Mau apa juga, badai. Saya tuh mau bicara sama kamu, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati teh. Kan gampang, alhamdulillah saya cuma sehat ya, cuma keluarga. Nah dari situ teh ada keberkahan di dalam situ. Karena kita sudah menyematkan nama Allah untuk saling sapa, saling bersapa dalam hal-hal seperti ini juga. Itulah orang-orang yang cerdas, yang segala sesuatunya dikaitkan sama Allah. Karena kecerdasan ini milik Allah, maka harus kita gunakan segala sesuatunya, kecerdasan ini di jalan yang disukai oleh Allah. Nah, itu yang Kang Teteh, itu baru sebagai pembukaannya tentang kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Ketiga kecerdasan dikomandani, dipegawai oleh kecerdasan spiritual. Karena semuanya muaranya ke sana. Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, justru kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual kita yang harus kita asah. Segala sesuatunya akan bermuara ke sana. Karena kita mah di dunia hanya sementara saja. Nah, mari kita uraikan, kita terapkan kecerdasan ini. Apa hubungannya sama ibadah-ibadah kita atau gitu ya? Nah, pasti berhubungan. Dan ayat yang pertama turun saja sudah Iqra, sudah bacalah. Baca gimana ya Allah? Saya mah nggak bisa baca. Dan segala sesuatunya juga sama, cuma dengar, cuma ngikutin aja. Baca sampai ke depan. Udah gitu bacalah dengan nama Tuhanmu. Enggak usah, karena yang memampukan kita membaca, memampukan kita menyerap ilmu pengetahuan, memampukan kita bahkan bicara, melihat, mendengar segala sesuatunya hanya Allah. Jadi bacalah dengan nama Allah yang menciptakan seisi langit dan bumi dan diantaranya. Dengan begitu mah yang namanya baca teh kan, kalau A saja mah nggak ada artinya ya. A ya sudah A aja deh. Tetapi A itu akan berarti kalau disambut dengan huruf lain. Misalnya apa? A dari A, sok apa aja kan? A teh kan sebutkan kata dari A. Aduh, ada, nah gitu ya. Setelah dirangkai dengan D, U, dan H, terbacalah aduh teh hartosna naon. Aduh teh bisa resep, bisa sedih, bisa macam-macam artinya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Iqra. Jadi kita teh harus merangkai informasi dari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk mensuplai nutrisi kepada kecerdasan kita tadi itu. Suplai nutrisi untuk kecerdasan spiritual apa? Yaitu Iqra. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab itu. Di dalam kitab itu ada segala macam petunjuk yang lengkap untuk orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Akang Teteh pengen tahu tentang apa? Ada di dalam Al-Quran semuanya. Saya juga sambil-sambil sedang belajar. Saya mah bukan ingin sharing ilmunya ya. Kalau sharing ilmunya mah Akang Teteh mah nggak cari guru yang lebih kompeten, yang lebih berhak dari saya untuk memberikan ilmu kepada Akang Teteh. Tetapi saya ingin membangun semangatnya, ingin memberikan motivasinya, ingin ngageri. Ayo Akang Teteh, sekedar teh orang mau tamun urang uih teu nyandak naon, silaka urang sadaya. Yuk Akang Teteh, mumpung aya keneh waktos, mumpung keneh aya tanagi, mumpung keneh aya kesempatan, mumpul keneh aya jamin soleh, sok dialajar, sok bebekalan. Karena itulah bekal kita.
Karena itulah bekal kita pulang. Jadi saya juga nggak tahu apa-apa Kang Teteh. Saya juga di dalam usia 40 tahun baru nyadar gitu ya, bahwa kunaon saya teh nanggarap bengkang, kan saya teh penyanyi beken, penyanyi edu, nah hidupnya jadi susah kan. Saha perasaan apa yang menyelamatkan itu? Perasaan saat kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa saya ini? Ada apa dengan saya ini? Dan saat menyadari itu saja, saat astagfirullahaladzim, ya Allah kunaon abdi teh, maka Allah menjawab semuanya, berebetlah kamu teh seperti ini. Ayeuna terserah kamu mau terus seperti itu saja, mangga mau berubah, itu yang saya harapkan. Kata Allah, saya mah sudah menunggu kamu pulang. Sudah, saya mah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Saya mah pengen semua teh, kalian semua teh makhluk surga. Aduh, saya mah pengen juga kembali teh ke surga, jangan kembali ke neraka. Tetapi saya mengancamkan neraka kepada kalian semua. Kalau apa? Ya kalau tidak ada ketakwaan, rasa takut, pengertian, pensucian atas namaku, itu yang akan menyulitkan kita. Makanya akan kita sama-sama sekarang mah untuk sama-sama memperbaiki diri. Itu baca, mulai baca dengan dari Al-Quran atau dengan murotal atau apapun lah, yang paling mudah ada. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian semua, bukan untuk menyulitkan kalian semua. Jadi di rumah mudahnya mana nih? Ngantong hayo we sinetron, hayo we ngagosip, hayo we lamun ngagugulung eta teras, ya sudah, nanti kita celaka juga ada akibat dari pola kita sendiri. Ya, tapi kalau kita berusaha, kan udah berusaha. Sekarang mah di sini juga udah bisa install Al-Quran dengan terjemahan, dengan semua. Dengarkan murotalnya. Itu teh sejam kita mendengarkan, ada yang 1-2 kata yang masuk, 1-2 ayat yang masuk, kita simak artinya teh apa, amalkan, dan Allah akan menambah terus ilmunya, insya Allah. Itu mah hal-hal dahsyatnya Allah itu seperti itu. Karena memang kita tuh sudah cerdas sama Allah teh. Jadi kalau kita diberi nutrisi yang memang ilahiyah, yang memang dari Allah, kita akan segera serta-merta menyerap itu. Terus belum lagi kita amalkan, kita akan diberi keberkahan dari amal kita. Untuk apa? Untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Itu salah satu asupan gizi, nutrisi untuk kecerdasan spiritual kita. Yang emosionalnya apa? Yang emosionalnya, dan kita mah menyimak yang namanya ibadah teh harus punya implikasi kepada kebaikan antara sesama manusia ya. Ya sering kita bertemu dengan teman-teman gitu ya, teman-teman lama, hanya untuk mengetahui saja kabarnya apa. Di antara teman-teman kita ini tidak semuanya beruntung. Ada orang-orang yang kurang. Ingat, padahal kita dididik sama, gurunya sama, didikannya sama, jam diberikan matematika sama, kecuali kemudian aya nu sok mabal kenehnya ka kantin gitu nya, eta mah wajar lah ya. Ada 2 jam yang bolosnya kan membangun rada seni ya karena seketiknya. Ya eta mah, tapi tidak sepadan juga dengan ketidakberuntungan di dalam hidup kita gitu ya. Nah, untuk itu eta teh dititipkan sama kita, sama Allah teh. Tuh, kamu teh digerakkan, sok ketemuin lagi itu teman-teman kamu yang dulu teh, dan sok balalager kene, bahkan semakin bagus sekarang. Tetapi itu ada yang kurang beruntung, sok bantu, sok rereongan gitu. Supaya apa? Supaya dianya juga mendapat apa ya? Keberkahan dari kehidupannya, dari pertemanannya dengan kita semua gitu ya. Kita juga bisa mengeluarkan sedekah gitu ya, yang kira-kiranya atas nama teman sajalah, gak usah susah-susah, maksudnya gak usah takut berkurang rezeki yang dikeluarkan teh. Dan Allah menjanjikan itu teh menjadi apa ya, pembersih gitu ya, mutahharah gitu, untuk membersihkan. Dan itu teh Allah menjanjikan akan an-numu,
itu tuh untuk menambah gitu, selain untuk membersihkan diri dan harta. Sedekah yang namanya sedekah itu juga untuk ditambahkan keberkahannya sama Allah. Jadi terus saja rezeki kita bertambah. Pertambahan rezeki itu sesuai dengan manfaatnya gitu. Itulah barokah. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya hubungan antar manusia seperti itu adalah gizi untuk terus memberikan nutrisi kepada kecerdasan emosional kita. Juga intelektual apa? Intelektual mah udah dari kecil lah. Udah dari kecil juga kita mau, ayo jalan sini. Pintar baru bisa jalan kan. Senangnya ngelihat anak seperti apa. Dari kecil kita dididik terus seperti itu. Matematikanya berapa? Dapat 8. Pintar. Ya kalau misalnya ada IPA-nya berapa? IPA-nya 4. Belum benar-benar juga bapak anak. Ya, jadi hal-hal intelektual seperti itu padahal sebetulnya banyak sekali. Sekarang juga ilmu pengetahuan barat sudah mengakui bahwa kecerdasan intelektual itu bukan satu-satunya parameter bagi seseorang untuk sukses. Karena yang cerdas secara intelektual tetapi dalam kehidupannya tidak bahagia. Orang-orang yang jegut yang ada di Wall Street itu para pemain saham secara intelektual luar biasa. Matematikanya cara ragu. Hirupna senang ente. Hirupna di ujungnya pulang kantor ke bar minum-minum, pulang mau ketabrak kereta atau ketabrak mobil atau silakan di mobil di jalan tol kubrak. Padahal rumahnya sudah di New York, sudah di apartemen yang paling luar biasa. Tapi hidupnya seperti itu, ada kekosongan. Setiap hari seperti itu terus berulang. Semakin kaya semakin terus dicari yang macam-macam. Itu tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Itu orang-orang pintar seperti itu yang hanya pintar dari satu sisi kecerdasan saja. Nah, dengan nutrisi-nutrisi itu semua, kecerdasan ini akan teteh supaya kita selamat di dunia dan akhirat harus terintegrasi. Kita harus bisa melihat segala sesuatunya dengan ketiga kecerdasan kita ini. Misalnya aplikasinya di dalam puasa yang kita amalkan ini. Nah, sampai ini masuk kepada pokok bahasanya. Saya punten ya, nggak tahu kenapa dari kecil sila nggak bisa lama, duduk gini nggak bisa, elekek-sekeng aja lagi kecil sama kakek. Wah, kalau diajak ke masjid gitu, aduh, gitu. Tapi memang dari kecil gitu ya punten. Jadi saya akan berubah posisi. Nah, tadi kecerdasan itu harus terintegrasi. Salah satunya ini di dalam puasa ini. Akang teteh yang baik yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, ucapanku adalah syariat, perbuatanku adalah tarekat, dan keadaanku adalah hakikat. Jadi dalam kita beribadah, kita harus selalu punya contoh. Kita harus jelas nasab keilmuan sampai di mana gitu ya. Tentu saja harus sampai kepada Rasulullah. Nah, yang namanya perkataan Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah itu menjadi pokok acuan kita dalam menjalankan ketaatan kita, termasuk puasa ini. Kita berpuasa sesuai yang ucapan-ucapan, aturan-aturan yang ditunjukkan oleh Nabi gitu ya. Terus kita berbuka, doa-doanya semua ditentukan oleh Nabi. Kita bersahur, kita berdoa di malam hari, semuanya dicontohkan. Nah, itulah yang namanya syariat. Ketaatan yang paling luar di dalam diri kita gitu ya. Yang menjadi ciri orang beriman tadi. Orang beriman yang sedang melakukan amal soleh. Itulah salah satunya menjalankan syariat. Segala sesuatu yang menjadi ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita mulai melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, kita melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, kita bangun malam seperti yang dilakukan Rasulullah, kita kita berdoa, kita bersahur persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, kita sudah memasuki ranah tarekat.
Jadi segala tindak tanduknya itu sudah kita ikuti. Untuk apa? Karena kembali lagi keimanan dan kecerdasan kita tadi itu sudah melakukan amal soleh. Amal soleh siapa yang paling diridhoi sama Allah? Tentu saja amal soleh pribadi maksum, pribadi yang sudah dijamin ini tidak akan pernah salah, tidak akan masuk kemana-mana selain surga. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian kalau kita sudah mengalami keadaan yang dialami oleh Rasulullah, hijab-hijab di depan mata kita sudah terbuka, kita sudah bisa merasakan apa sih manfaat puasa, apa sih manfaat sholat, ya sudah mani 5 kali sapoe ya, kata-kata di darah lokor aina geus asar astagfirullahaladzim, tetapi mencela sholat gitu ya. Di ininya dapat nih asa cara rapi kieu gitu, komodi subuh kedah buka subuh gitu kieu. Tenana atuh subuh jam 6 oge tenana pokona mah da niatna subuh tenana jam 7 kumaha jam 7 subuh kan tenana dan niat lagi subuh. Jadi jam 7 kan masih subuh gitu ya. Padahal Allah teh sudah membangunkan kita jam 3:30, jam 3 teh. Dengan apa aja? Dengan keletek hujan, dengan suara petasan, dengan apa? Jangan dikira bahwa itu teh hanya begitu aja gitu. Kalau itu terjadinya misalnya jam 2 pagi, beleduk ujung-ujung naon, aya nu nabrak prak, aya nu nabrak pager, aya nu ngerem mendadak, aya nu terus kita terbangun. Jangan sangka bahwa itu teh tidak ada hubungannya sama Allah. Itu teh justru panggeuing Allah buat kita pas saat kita ngeliat astagfirullahaladzim jam 2 itu naon sih eta aya nu ngerem ngadadak dengan nabrak kucing tuh aing mah ganggu aya keungeun asare langsung ngarepol deui. Coba ya kalau gitu teh astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin teu aya naon dengan eta kucing awatos. Dia pas kalau rasa alhamdulillah ya Allah dia digugah ketemu sakit ayahnya nak buduh lah aduh eta mah nikmat hati nuhun terus dipaparin perlindungan ya Allah eta kumaha upami nu nabrak eta di pagar atau naon segala kita bersyukur kita. Nah hal-hal seperti itu terkadang kita lupakan bahwa segala sesuatu teh nggak ada hubungannya antara hubungan kita sama Allah. Tetapi untuk orang-orang yang beriman yang mengaku di dalam dirinya ada iman dan dia teh sudah terpacu untuk melaksanakan amal soleh, hal-hal seperti itu yang kecil-kecil itu ini teh ada apa? Ikro tadi dihubungkan sama ikro itu kunaon kieu itu aya naon gitu, itu segala macam ada hubungannya. Nah itulah kita sudah masuk ke dalam ranah hakikat gitu. Dalam puasa ini ada sebuah kisah bahwa ada hubungannya tadi ya, tadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Suatu hari Rasulullah melihat seorang perempuan yang sedang mencaci maki jariyahnya. Jariyah itu seorang pembantu rumah tangga lah, budak kalau dulu ya, dimarahi habis-habisan. Nah setelah itu Rasulullah membawa makanan kepada perempuan tersebut. Nih makanlah. Sambungnya, tidak ya Rasulullah, saya sedang saum, saya sedang puasa. Katanya. Mana mungkin kamu berpuasa sementara barusan kamu sudah habis-habisan mencela memarahi jariyah kamu katanya ya. Padahal kamu tahu Allah sudah menjadikan puasa itu sebagai penghalang, sebagai tabir, sebagai junnah. Junnatun itu sebagai perisai ya dari segala sesuatu, dan bukan hanya dari menahan lapar dan dahaga, tetapi segala sesuatu yang merusaknya. Allah sudah menjadikan penghalang itu. Jadi Allah menghalangi orang-orang yang berpuasa itu dari perbuatan-perbuatan rafat. Perbuatan rafat itu apa? Rafat artinya berkata kotor lah, ya berkata kotor. Kalau orang Bandung masuk kunjang anjing keneh lah ya, anjing kita nulis gitu. Nah, itu rafat sebetulnya. Jadi ketemu sobat lama, anjing mana jadi pegang kieu,
anjing mana pada itu sobat saya, anjing mana ini berpegang dia. Itu tersebut itu termasuk rafat. Atau misalnya ya ningali di mall gitu, aduh orang eta wanita gitu ya, lawan jenis biasanya tuh yang itu yang bodas, yang jangkung, yang pakai high heels gitu tuh, tinggal langsung keluar kata-kata kotor yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu rafat. Dan menghalangi orang-orang yang berpuasa itu dari perbuatan jahalah. Jahalah kan namanya jahil, jahil teh bodoh gitu ya. Contohnya teh perbuatan apa? Misalnya di jalan nih, aduh jalan teh buat saya pribadi juga sekarang teh di jalan teh masih astagfirullahaladzim, masih sok gampil pisan terpancing gitu ya. Entah yang karena apa? Nah ini dia, ada perbedaan nutrisi bagi kecerdasan orang-orang yang berada di jalan. Pada masa saya ya, pada masa kita akan bete ya, untuk kita seusia nih. Kita teh diajarin P4 enggak? Ya, PNP yang termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan lalu lintas. Sok nyadar nggak? Bagaimana kita kalau keluar dari jalan yang lebih kecil, keluar ke jalan yang lebih besar, kita teh harus menunggu. Dahulukan orang yang keluar dari situ. Sok ayeuna tinggalin. Jalan Cilengkrang, Cijambe, orang tanya segala lebih. Lalu orang menuju di jalan utama ini, ujung gedung ini, tak kedah ngelehan itu. Nu keluar di Cijambe Regency, di Cilengkrang Regency, di naon Regency kan kedah ngelehan pada hama secara ini kedah ngelehan deh. Nah, ada perbedaan itu. Kalau kita menyikapinya hanya berdasarkan intelektual saja, berdasarkan emosional saja, akan mutruk, akan pipa seaeun, akan keluar mobil, ari sia. Wah, ya, itulah artinya perbuatan jahalah. Jadi kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk hanya karena gara-gara terjadi kebodohan di lingkungan kita. Ya. Jadi kita nah Allah tuh menghalangi itu karena sing sabar atuh tos terang jamin belegum tong dilayana tong saruana terus tapi nggak begitu juga ya. Tapi dihadapinya kan dengan sabar. Astagfirullahaladzim. Bangga kamu wilujeng, hati-hati di jalan. Bangga kamu di payung, gitu ya. Eta mah tos nuhun bangga. Alhamdulillahirobbilalamin. Hiji tak salamun ya Allah terus deui gitu. Setelah Cijambe aya naon deui. Astagfirullahaladzim. Bangga kamu di payung. Nikah bumi orang 7:30 padahal muka jam 5:48 tadi gara-gara pancet, gara-gara aing nyelehan terus aing mami terus sudi dan batal gitu ya. Hal-hal seperti itu teh akan dilihat seperti sederhana, tetapi itu teh kalau tadi itu ya yang menempel tadi ilsaq bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan menghadapinya juga dengan senyum. Kita mah tidak berurusan sama manusia, kita mah tidak berurusan sama driver ojol kayak naon gitu yang terkadang nuju sempit mah nuju heureum mah wah pas sedep blar aja jalan teh mukanya lempeng. Atuh eta mah di tengah udah kalem kieu. Ari tadi keur macet seseledak, ari ayeuna geus bebas jalan bebas hambatan, kana kasantai di tengah. Atuh terang saya teh menuju udah gantos ieu bade ka pangaosan Cantun gitu. Tetapi di tengah ten di klakson teh kalatan manik lain ngisi gitu ya. Mata di klakson oge cik ngisi anjeun teh di tengah gitu. Nah, gitu ya. Dan gitu teh saya mau mendekatkan pengalaman kepada kita semua supaya saat itu terjadi. Iya jahalah, ya jelema jahalah, ya jelema jahil. Padahal jahil itu ada masanya dulu, jahiliyah, di mana orang sok kabayang itu bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya orang teh ya seisi. Aduh mana? Cek keun biasa. Mugi singkat kuping.
eta mah seluruh isi maksudnya seluruh lingkungan kita teh bararodoh jika gitu. Dan bodohna teh katotoloyoh, bukan cuma bodohnya 2 kali 2 sabaraha 7, bukan cuma gitu, tetapi ini mah sampai punya pandangan bahwa anak perempuan itu aib. Jadi sok we kubur hirup-hirup, kubur kerepes kata orang Sunda Maya. Jadi dikubur hidup-hidup karena apa? Karena mempunyai anak perempuan itu aib. Dugi kaki itu bodohna. Saat Islam diperkenalkan, saat Islam dihadirkan oleh Allah melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu teh yang bodoh-bodoh yang jahil-jahil gitu teh. Hei, kalian tuh tidak sadar bahwa kalian tuh cerdas. Allah tuh sudah memberikan kecerdasan ini. Nah, ini sok baca ini diberikan pemahaman tentang segala sesuatu. Untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan kecerdasan yang sudah ada di dalam diri mereka. Tetapi mereka ada sebagian yang ikut, ada yang lain. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak beruntung secara finansial, yang tidak beruntung secara ekonomi, pengikut-pengikut awal Islam itu adalah berada di ranah itu. Sementara orang-orang yang kaya-kaya itu lebih lama menolak Islam dibanding dengan orang-orang ini. Karena kalau orang-orang yang kekuatan ekonominya di bawah itu mendengar keadilan, mendengar distribusi kekayaan, mendengar zakat, mendengar sedekah, langsung hatinya lembut, dilembutkan sama Allah. Tetapi saat orang-orang yang kaya itu mendengar zakat, mendengar sok kaluarkeun hartana, sok bereng, asa agama teh ieu mah miskin urang gitu ya. Berpendapat seperti itu. Makanya dibuat trik-trik segala macam, intrik-intrik untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Itu, tetapi Allah terus saja mengiringi. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu ghaniyan hamida. Orang-orang yang cuma pengennya senang-senang di dunia aja, ketahui ya bahwa pahala, kesenangan, kebaikan, kenikmatan di sisi Allah itu terjadi bukan hanya di dunia, tetapi untuk di akhirat juga. Jadi kalian teh sotong ngegubuk harta di dunia teh, sebarkan kumaha caranya supaya harta ini bermanfaat bisa membawa ke akhirat. Itu yang paling penting, karena itu ada di tangan Allah. Kumaha caranya supaya handphone ieu teh bisa kabawa ke akhirat. Jadi entong ningalian wae naon Dea OnlyFans gitu ya, tongan hayo we TikTok naon segala macam, sok diimplant di naon diinstal segala sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Dan mulai lagi entong hayo ngeblas dina WA teh segala macam. Aduh, ini adzan asar kok mirip banget sama adzan maghrib. Naon sih? Jangan penting, jangan berlekut, tidak bermanfaat aja, nggak ada faedahnya aja gitu ya sok. Dan itu teh yang paling menyedihkan lagi, itu teh mengolok-olok agama kita. Kita teman sama Allah teh, Allah sangat membenci orang yang mengolok-olok agamanya, itu agama Allah ya. Dan kita teh dengan senang hati, ayo nyebar-nyebar perkara itu ya, itunya di ini, ayo ini mah sekedar mengingatkan kalau es koyobot itu enak banget. Terus di plus gambar nanti jam 12 siang, jam 1 siang ya, dengan wah di kumaha gambar nanti dengan beauty, kamera beauty teh ya, gitu. Jadi aduh apa sih gitu, cobi we aduh beneran ngeblas teh ayat gitunya, punten pada nyamutan ieu saur Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saur Rasulullah ngaduikeun kieu eta mah jigana langsung bermanfaat. Atau misalnya ngemutkeun, misalnya mau gambar-gambar juga nggak apa-apa, tapi gambar-gambar masa jahiliyah teh juga kumaha naudzubillahi min dzalik ya, dulu teh kayak begini orang teh bodohnya. Coba sekarang siapa yang masih suka berlaku bodoh seperti ini, artinya Anda teh sedang kembali ke masa jahiliyah dulu gitu ya.
orang-orang yang segala sesuatu teh ada manfaatnya gitu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan itu hanya Allah yang menggenggam itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu teh ya dalam puasa kita teh harus dijaga, dan Allah tuh menjaga itu. Junnah, penghalang, perisai puasa itu bagi orang-orang yang menjalankannya secara sungguh-sungguh. Bagaimana menjalankan puasa secara sungguh-sungguh? Puasa teh kata lainnya imsak. Imsak teh yang kita sedang sering dengar ya, imsak ya. Imsak teh kata lain puasa. Nah, jadi kalau misalnya di masjid imsak artinya puasa itu kita sudah puasa. Tetapi yang dimaksudkan adalah tanbihun, memberikan peringatan. Sebentar lagi puasa. Jadi puasanya belum dimulai itu saat masjid mengumandangkan imsak itu. Yang nanti pada saat tiba subuh itu berkenaan dengan dimulainya puasa gitu ya. Nah, di dalam imsak ini ada dua makna, ada imsak bi, ada imsakan dan imsak bi. Imsakan itu apa? Imsakan itu adalah menahan diri, kita menahan diri maknanya. Kita melindungi diri kita sendiri dari segala perilaku yang merusak, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu imsakan. Dan imsak bi ini adalah kita berpegang teguh kepada sesuatu yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan ya, yang menjadi gantungan kita. Dan itu adalah kata Rasulullah tadi itu, ma'akolas sawam wa ma'aksarul jawwa. Sungguh sedikit orang-orang yang puasa dan banyak sekali orang-orang yang lapar. Jadi Rasulullah menarik benang merah yang sangat tegas antara orang yang lapar dan orang yang berpuasa. Nah, bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang melaparkan diri secara tadi imsakan gitu ya. Imsakan itu ilustrasinya seperti ini. Dan saya mah ya saum teh enakeun buat saya mah. Jadi selepas saum teh asa ukuran celana teh ya jadi langsing aja. Da rok teh yang masih SMA masih cukup saat saya puasa teh tuh mana enakeun teh badan saya. Gitu ya. Nah, itu teh terlihat seperti itu seperti imsak bi, seperti dia teh melaksanakan syariat Islam, melaksanakan perintah Allah, tetapi dia teh geningan tidak berpegang teguh kepada bahwa puasa itu adalah perintah Allah, jalankanlah karena atas namanya gitu ya, bukan karena kita pengen langsing, bukan karena lagi detox, bukan karena kita lagi apa-apa. Jadi itu yang namanya imsakan itu seperti itu. Adapun imsak bi terlihat orang-orang yang berpegang teguh kepada pedoman gitu ya, berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul. Wah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Tetapi saat dia berhadapan dengan teman-teman atau keluarganya bahkan yang berbeda pandangan tentang sesuatu bersama dia gitu atau bersama golongannya, maka dia mengkafir-kafirkan orang tersebut, bahkan menghalalkan darahnya. Naudzubillah. Terkesan orang-orang seperti itu imsak gitu, tapi dia itu sesungguhnya tidak berpegang kepada Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kenapa ada makhluknya yang seperti itu menghalalkan kekerasan gitu? Tidak seperti itu. Ada juga orang yang tidak imsakan, tidak imsakbi gitu ya. Orang yang nanti puasanya itu nggak segera gampang lah bayar video. Orang gawe atau di isu, gawe di pabrik, gawe. Padahal geletuk tiba masanya bayar video. Assalamualaikum bayar video 1,5 juta. Meninggalnya jumeli atilu-tilu iya IP 5 lebih cekas kamera nambahan. Hal-hal seperti itu terjadi di lingkungan kita akan terjadi, dan itu jangan dianggap sepele, karena sekali itu terjadi itu akan berulang. Kita akan menyepelekan segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan Allah.
Kalau sudah menjadi kebiasaan kita menomorduakan kepentingan Allah dibanding dengan kepentingan yang remeh-temeh kita itu, nah disitulah kita dihukumi orang-orang yang fasik, orang-orang yang ibadah mana tuh kayak gitunya. Padahal kita ditugaskan di dunia ini oleh Allah, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi artinya segala sesuatu yang kita lakukan konteksnya adalah ibadah. Nah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya seperti itu, tidak imsakan, tidak imsak aja, ya itu sokon makan, ada konsekuensinya tersendiri. Nah, siapakah orang-orang yang menjadi kandidat oleh Allah diberikan disematkan yang tadi itu di ayat yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Dialah orang-orang yang menjalankan puasanya dengan imsak dan imsak bi, bahwa dia menahan dirinya, mengendalikan dirinya. Hakikat puasa itu adalah madrasah Allah untuk kita mengendalikan diri, untuk kita menahan diri dari segala sesuatu yang merusak. Para ahli fikih berpendapat bahwa puasa itu menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang merusak, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi puasa ini kita jalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang bisa menilai puasa mah satu-satunya ibadah yang kita tidak lakukan sahur. Saya naroskan, tetapi namun menuju sholat, tinggali sholat terbedah ditaroskan pengen itu bersolat saja. Ayah saudaramu di rumah, ayah saudara kati gerakan haji kati nari tawaf, kati nari sari, sudah berhaji. Tetapi puasa, siapa yang tahu bahwa saya ini sekarang lagi puasa? Hanya Allah yang tahu. Dan kopi kunci yang tadi semobil sama saya. Kalau di kopi dari kopi rendah sekali dari kopi dan muatan menuju rumah gitu ya. Tapi puasa itulah uniknya puasa. Jadi puasa ini ibadah yang spesifik, ibadah yang unik, dan ibadah yang fantastik buat kita. Spesifiknya apa? Spesifiknya hanya diperintahkan kepada orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu nggak merasa punya iman, kenapa puasa sholat kan? Dan orang menjawabnya ya merasa di dalam dirinya ada iman, dan kita merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan tersebut, maka Allah akan menyempurnakan petunjuknya bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Setelah itu, setelah kita imsak seperti itu, maka disematkanlah takwa oleh Allah. Apa itu takwa? Takwa itu apa takwanya? Mudah seperti ini. Jadi saya berbicara di hadapan orang-orang yang sudah paham agama. Jadi saya mani asal tu para lutri mengatakan kalau sebab ustaz daya masyarakat ini siri emutannya dalam rangka tawassul bil haq, dalam rangka bekerja sama dalam kebaikan dan kebenaran. Betul, secara sederhana menjalankan segala bentuk perintah dan meninggalkan segala bentuk larangan. Di dalam Al-Quran sendiri ada 3 makna takwa yang disampaikan yang bisa disimak di dalam Al-Quran. Makna pertama takwa al-khasyah, rasa takut, ya, rasa takut kepada siapa? Kepada apa? Rasa takut kepada Allah. Kita takut kalau Allah tidak ridho kepada kita, takut kalau Allah menghukum kita. Dan makna kedua itu ada yang namanya ketaatan, mensegerakan ketaatan. Jadi segala sesuatu kalau yang namanya ketaatan, saya akan yang paling utama, saya bil khairat itu yang paling dulu berumpama kamu melakukan ketaatan itu
ya. Dan maka yang ketiga itu adalah pensucian diri, membersihkan diri. Dan semua itu coba akan kita rasakan, ketiga hal itu ada di dalam puasa. Makanya semoga kita mendapatkan ridha Allah untuk digelari orang-orang yang takwa. Seperti itu yang dimaksud takwa ini. Kenapa? Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku wajibkan kepada kalian semua yang merasa punya iman di dalam dirinya untuk berpuasa. Puasa itu diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan cuma orang-orang sekarang saja, orang-orang sebelumnya juga diwajibkan puasa. Kenapa diwajibkan puasa? Supaya kalian itu mendapatkan gelar derajat takwa untuk bisa lebih berharga di mata Allah. Karena di mata Allah bukan harta, bukan fisik, bukan apa-apa, semua itu beda. Ciptaan Allah, pemberian Allah. Yang paling berharga, yang paling dihargai oleh Allah di mata Allah adalah yang membedakan derajat manusia itu hanya derajat ketakwaan. Semoga kita digolongkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengedepankan takwa di dalam keseharian kita. Jadi setelah kita memberikan nutrisi kepada kecerdasan kita dari semua itu, lantas kita mengacu kepada usaha-usaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menurunkan ridhonya untuk kita, menyelamatkan kita, melimpahkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saat itu bagi tenaga tetehnya, kalau berbicara yang berkaitan dengan agama itu memang wah kan itu tidak bisa disingkat-singkat gitu, atau mungkin itu mah saya aja ya kayak Peter mah ustaz-ustaz Peter bisa saya pengen ngomongin takwa atau saya takwa itu tidak ada itu terus Muhammad yang lain benar Muhammad begitulah kan kalau dari Randa mah saya kosnya kan ya kosnya bagusnya masih kami ayam. Oh, terus bukan cuma Randa sore gitu ya. Mohon dulu. Oh, pada ayah ya diskusi aja jangan banyak jawab atunya. Dan saya mohon satu lagi, Akang Teteh segala sesuatu yang diperoleh di sini silahkan dikonfirmasi lagi sama Ustaz yang berkompeten. Akang Teteh pasti punya guru gitu ya. Ini mah dalam pergaulan kita seperti ini, konfirmasi lagi segala sesuatunya sama Ustaz. Benar nggak Ustaz ini kayak begini ini teh? Upami pas kata Ustaz, oh ya nggak berasa alhamdulillah saya tadi mandi soalnya hobi itu menanyakan lagi. Pakai otak ke ini darinya tong itu lagi. Demikian ke saya, tong sok video. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menyelamatkan di dunia dan akhirat, gitu ya. Karena kata Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setuju tidak kalau kita di dunia ini mencari kemuliaan, mencari kekuasaan, sampai kita aduh akan lebih senang kalau bertetangga gitu ya. Udah tiba dimuliakan sama orangnya dan kekuasaannya didengar. Ibu punten upami tahu sakit atau gandengnya saya menuju badai dia ayah pamas. Oh apa dengar juga kekuasaan kita didengar, kita merasa lega. Tetapi sesungguhnya yang mempunyai kekuasaan itu hanya Allah. Yang memberikan kekuasaan itu hanya Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki.
awalnya untuk bisa Allah dari doa, aku berikan sedikit kekuasaanku kepadamu, aku berikan kemuliaanku kepadamu. Dan sudah di rumah. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah akan nikmat, akan punya fasilitas yang saudara merawas cobian aja. Kita coba aja. Pokoknya harus diamalkan. Yang kita tahu kalau kita mengamalkan. Kalau kita hanya berdebat saja, hanya kultus saja, hanya posting status saja, nggak akan dapat berkahnya, nggak akan dapat nikmatnya kita beragama. Gitu ya, kira-kira sakunda yang dihapuskan segala sesuatu kebenaran berasal dari Allah dan kesalahan berasal dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.